Hai, assalamualaikum CS. Ketemu lagi sama gue Mang Aceng di Canva Movie. Semoga kalian sehat selalu dan dalam keadaan yang luar biasa tentunya. Dalam kesempatan kali ini gue bakal ceritain tentang film Hong Kong yang berjudul Big Brother yang dirilis pada tahun 2018. Diperankan oleh aktor kenamaan Donnie Yen alias Mamang Ip Man, Joey Chen, Kang Yu, dan lain-lainnya. Film ini mengisahkan tentang seorang guru baru yang juga merupakan seorang mantan tentara yang kembali lagi ke sekolahnya untuk mengajar karena mandat dari kepala sekolahnya dulu. Oke, sebelum kita membahas alur cerita filmnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update cerita film dari kami. Maka jangan berlama-lama lagi, mari kita bahas alur cerita filmnya. Cerita film ini bermula ketika seorang pria bernama Henry Chen alias Chen Xia yang melamar untuk menjadi guru di sekolah Takci. Henry Chen belum pernah berpengalaman mengajar. Kepala sekolah pun hampir tidak menerimanya. Kemudian Henry Chen memberikan surat dari kepala sekolah Takci ketika dia masih sekolah dulu. Lalu kepala sekolah menerimanya dengan beberapa syarat. Saat itu sudah mulai semester baru dan di hari pertama Henry Chen mengajar. Dengan antusias dia mempersiapkan hari pertamanya itu. Ketika mulai masuk kelas, dia menyapa para murid dan tidak ada yang menghiraukan. Lalu dihampiri satu persatu muridnya yang sedang tampak bebas beraktivitas dalam kelas itu. Dan keadaan kelas sangat berantakan sekali tentunya. Oh iya, untuk informasi, kelas F6B ini adalah kelas yang muridnya terkenal paling nakal di sekolah Takci. Lalu Henry Chen memperkenalkan dirinya. Namun para murid nampak tak sedikit pun menghargainya. Dengan sedikit kejahilan dan dengan mengketapel saluran pemadam ruangan, basahlah seluruh ruangan tersebut. Paten kali Mamang Ip Man ini ya. Kemudian murid nakal di kelas tersebut bernama Li Wei Chong, Wang Denan, si kembar Guan, dan Xiang Jupa sedang asik merokok di gudang alat basket. Mereka membicarakan guru baru tersebut yang so asik ketika hari pertama mengajar. Datanglah Huang dan teman-teman basketnya yang tak menerima tempatnya dipakai merokok dan akan mengancam melaporkan mereka atas kelakuan geng Li Wei Chong. Tim basket pun lalu pergi dengan songongnya. Ketika geng Li Wei Chong menonton basket, mereka mengolok-olok Huang yang pada saat itu sedang latihan basket dan tebar pesona kepada para cewek. Li Wei Chong yang kala itu sedang minum soda tampak kesal dan melempar botol soda ke lapangan. Sehingga Huang Tisoledat alias terjatuh menginjak botol tersebut. Lalu geng Li Wei Chong tertawa untuk mengolok-oloknya. Guru Liang pun langsung datang dan menghukum keonaran mereka. Dan tak berhenti di situ, setelah mereka dihukum menulis pun akhirnya Guru Liang pun kena kejahilan mereka. Di hari berikutnya, Guru Chen datang ke sekolah dan disambut dengan kejahilan klasik muridnya berupa jebakan air di atas pintu. Emang dasar jiwa Ip Man sudah merasuk di Guru Chen ya, dan bisa menangkisnya juga. Guru Chen lalu bertanya kepada muridnya, siapa yang tidak suka kelasnya diperbolehkan untuk pergi. Tapi dengan syarat murid itu bisa menjawab pertanyaan dari Guru Chen. Para murid pun keheranan. Lalu Guru Chen meminta Wei Chong menyerahkan rokoknya karena dia dapat laporan dari siswa lain bahwa Wei Chong suka merokok. Lalu Wei Chong pun memberikannya dan Guru Chen menanyakan beberapa pertanyaan kepada para siswa. Xiang Jufa pun lalu menjawab dengan benar. Dia pun antusias keluar dari kelas. Murid yang lain pun jadi ikut bersik dan ingin mengikutinya. Guru Chen pun melanjutkan kuisnya dan siswa lain juga antusias untuk menjawab. Namun Guru Chen langsung menjelaskan bahaya merokok untuk kesehatan dan mengingatkan siswanya untuk menggunakan pengetahuan sebagai kekuatan. Salah satu kata-kata keren dari film ini yaitu adalah knowledge is power. Keren banget dah Mamang Ip Man ini. Ketika ada rapat dari Dinas Pendidikan dengan Kepala Sekolah Takci, Kepala Dinas memberitahu jika tahun depan murid sekolah Takci tak ada yang lulus ujian universitas, maka sekolah ini tidak mendapat bantuan dan parahnya sekolah akan ditutup. Ketika waktu istirahat, geng Wei Chong pun jajan ke kantin dan mendapati geng Huang sedang makan mie ayam. Awalnya mereka saling ejek dari kejadian kemarin. Namun salah satu teman dari Huang lalu menyeleding Guan Qiceng yang fokus pada gamenya. Qiceng pun lalu tersungkur dan terjadilah perkelahian di antara mereka.
細個爸爸媽媽冇教你哋唔好喺公眾場所度打交。Mengetahui hal itu, lalu guru Chen dipanggil kepala sekolah sebagai wali kelas dan 5 muridnya itu diancam akan dikeluarkan dari sekolah. Dia lalu datang memisahkan mereka yang masih berkelahi. Guru Chen menasihati muridnya dan menyuruh mereka menandatangani formulir pertobatan. 4 orang yang lainnya mengambil, tapi tidak dengan Wei Chong. Pada malam harinya, Guru Chen pun belum pulang dan masih mengobrol dengan Guru Liang. Guru Chen pun mengambil berkas dan mempelajari latar belakang masing-masing kelima anak nakal ini. Kemudian Guru Chen mulai mencari tahu kehidupan pribadi para muridnya. Dimulai dari Xiang Jufa yang sedang menjual tiket konser bersama seorang pria. Tetapi dia menilap tiket konser tersebut dengan alasan dia juga ingin menonton. Dikejarlah Xiang Jufa oleh banyak orang di sana. Dan datanglah Guru Chen untuk melindunginya dengan menodongkan parang ke mereka. Dan ternyata yang ditipu adalah ayahnya Xiang Jufa. Masalah pun selesai. Tetapi Xiang Jufa suka diolok-olok karena dia seorang imigran berkulit hitam dan suka diperlakukan rasis. Dia merasa dirinya selalu berbeda dari anak-anak lainnya di sekolah. Bahkan orang kulit hitam suka dianggap sebagai pelaku kriminal. Padahal dari zaman kakeknya tiba di Hong Kong, mereka sudah menjadi bagian dari budaya Hong Kong. Dia selalu minder dan tidak berani tampil di panggung. Tapi dengan segala cara, Guru Chen berhasil membuat Xiang Jufa percaya diri dan mereka pun bernyanyi bersama di atas panggung. Semua penonton sangat menyukai penampilan Xiang Jufa pada malam itu dan Guru Chen berhasil melakukan misinya. Xin lalu berpindah ke kehidupan Wang Dinan. Dia sedang mengerjakan tugas sekolah dengan adik laki-lakinya. Lalu datanglah ayahnya Wang dengan memberikan make up dan disuruh belajar dandan karena Wang Dinan ini sangat tomboy. Alasan dia menjadi tomboy adalah karena ketika kecil dia kurang perhatian dari ayahnya. Dan begitu lahir adik laki-lakinya, orang tua Wang Dinan lebih sayang kepada adik laki-lakinya. Wang Dinan pun kemudian benci menjadi perempuan dan bercita-cita menjadi pembalap yang hebat kelak. Karena nanti malam akan ada pertemuan ayah Wang dengan temannya, dan lalu menyuruhnya setelah selesai sekolah untuk menikah saja. Wang Dinan yang tidak menurut akhirnya menjahili adiknya berdandan dengan make up yang tadi dibawakan ayahnya. Lalu kabur dengan mengambil mobil ayahnya. Tetapi ketika hendak keluar garasi, Wang Dinan dihadang Guru Chen dan menyuruhnya untuk belajar menyetir dahulu untuk mendapatkan SIM. Akhirnya diarahkanlah Wang Dinan untuk menyetir di sirkuit go-kart. Dia balapan tidak sendiri, tapi Guru Chen menyuruhnya balapan dengan ayah Wang Dinan. Dan dengan taruhan jika Wang Dinan menang, ayahnya tidak akan mengganggu kesukaan Wang lagi. Tapi jika Wang Dinan kalah, maka dia harus belajar yang baik dan menikah nantinya. Mereka pun akhirnya balapan di sirkuit. Dan balapan dimenangkan oleh Wang Dinan. Tetapi ayahnya tidak terima kekalahannya dan menantang untuk balapan di luar sirkuit. Mereka pun turun ke jalan untuk balapan lagi. Belum puas balapan, mereka pun berdebat dan saling mengalahkan lagi. Lalu terjadilah kecelakaan pada ayah Wang. Dan hampir saja Wang tertabrak truk yang entah dari mana datangnya. Ayahnya pun belum menyadari bahwa Wang selamat dan menangis di hadapan anaknya itu. Adegan yang sangat mengharukan pun terlihat kala Wang mendengar ayahnya sangat menyayangi dirinya. Dan misi Guru Chen terhadap Wang Dinan pun selesai. Scene berlanjut ketika para siswa datang ke yayasan rehabilitasi. Di sana telah diatur pertemuan oleh Guru Chen dan para siswa. Ternyata pasien rehabilitasi itu adalah Pak Guan yang tak lain adalah ayah si kembar Guan. Dengan perasaan canggung, mereka pun mewawancarai Pak Guan dan mendengarkan alasannya dari mulai dia minum, sampai masa lalu kehidupan pribadinya, dan sampai ingin berhenti dari minuman. Ketika saling berdebat antara Pak Guan dan anaknya, Pak Guan akhirnya menyesali perbuatannya selama ini, tapi dia tidak tahu cara menyampaikan kepada anak-anaknya itu. Dia sangat menyayangi mereka dan berjanji akan berubah sebelum menyesal seumur hidup. Dan misi ketiga Pak Guru Chen pun akhirnya selesai. Lalu diperlihatkan Li Wei Chong sudah bekerja dengan Ken Luo di sasana tinju miliknya. Dia memberitahu bahwa akan ada pertandingan gulat yang mendatangkan si John, Raja Gulat XFC alias UFC kalau aslinya, dan banyak yang akan bertaruh untuknya.
Ken Luo ini adalah bandar judi dan menyuruh John untuk kalah, tapi John ora sudi kalah gitu aja. Kemudian Ken Luo berniat curang dengan menyuruh Wei Chong mencampur Midocalm alias obat pelemas otot ke minuman si John supaya ototnya kejang sebelum bertanding dan kalah. Ken pun berjanji akan memberikan upah yang besar kepada Wei Chong. Guru Chen pun datang ke kontrakan Wei Chong dan bertemu dengan neneknya dan menceritakan masalah Wei Chong. Di mata neneknya dia adalah anak yang baik. Wei Chong ditinggal oleh kedua orang tuanya sejak umur 5 tahun. Neneknya sangat khawatir pada Wei Chong. Dan Guru Chen pun pura-pura memberikan uang beasiswa kepada neneknya. Scene pun dilanjutkan saat hari pertandingan tiba. Di sana si John sudah bersiap memulai untuk pertarungannya. Kemudian Wei Chong menjalankan rencananya, tetapi ketahuan oleh pelatih si John. Akhirnya Wei Chong disuruh tutup mulut oleh Ken Luo dan disekap di loker. Guru Chen pun datang untuk mencari Wei Chong dan kemudian dihadang oleh semua orang di sana. Kemudian terjadilah pertarungan sengitan epik ala-ala Ip Man. Dan di pertarungan terakhir ketika melawan si John, Guru Chen pun sedikit kewalahan, tapi akhirnya berhasil tumbang juga si John ini. Akhirnya Guru Chen berhasil menyelamatkan muridnya kali ini. Li Wei Chong kemudian diperlihatkan kegiatan neneknya mengumpulkan barang bekas untuk membantu Wei Chong sekolah. Akhirnya Wei Chong pun sadar dan ingin berubah sebelum terlambat. Kemudian esok harinya diberitakanlah Guru Chen yang menghajar raja UFC dengan sendirian, dan faktanya Guru Chen ini adalah alumni sekolah Takchi. Tampak semua murid yang menonton berdecak kagum melihat aksi gurunya ini. Scene lalu menceritakan flashback ke masa lalu Chen Xia yang sangat nakal dan membuat patung kepala sekolah rusak. Karena ibu Chen ini meninggal muda dan ayahnya kabur sehingga dia jadi nakal. Lalu kepala sekolah menyuruhnya untuk sekolah militer di Amerika Serikat bersama bibinya. Dia berpesan untuk jadi anak yang baik dan memberikan slogan "You can do it", artinya kamu bisa. Ketika lulus, Chen Xia adalah seorang anggota Angkatan Laut Amerika. Ketika berperang, dia menyelamatkan banyak nyawa. Namun tetap saja banyak korban berjatuhan sekeras apapun dia berusaha melindungi. Dan akhirnya Chen Xia memutuskan untuk berkelana mencari arti kehidupannya. Dalam perjalanan, Chen pun selalu berkirim surat kepada kepala sekolah Fang tentang kehidupannya. Kemudian di perjalanan dia melihat seekor elang, dan dia mengambil inspirasi untuk kehidupannya. Ternyata kepala sekolah menyuruhnya pergi bukan untuk menyerah, tapi dia ingin Chen Xia menemukan jalannya sendiri dan kembali ke sekolah untuk mengajar adik-adiknya kelak. Akhirnya kepala sekolah Fang pun meninggal dunia. Kemudian Guru Chen datang ke sekolah. Dia disambut semua orang bagai selebgram. Murid-murid tampak antusias belajar berbeda dari sebelumnya. Mereka pun kini menjadi rajin untuk belajar. Lalu geng Wei Chong berkumpul di atap sekolah dan membahas jurusan andai mereka diterima masuk di universitas. Wang yang ingin jadi insinyur teknik, Xiang Jufa yang ingin ambil jurusan musik, Guan Qixian karena sering main game dia ingin masuk jurusan IT dan bikin game sendiri. Dan ketika Li Wei Chong ditanya oleh teman-temannya, dia menjawab ingin menjadi guru. Mungkin dia terinspirasi dari Guru Chen. Dan semua teman-temannya mengolok-oloknya karena dia tidak ada tampang untuk menjadi guru. Lalu ketika giliran Guan Qicheng ditanya, dia ingin menjadi ahli ekonomi supaya dapat banyak uang. Karena masuk jurusan ekonomi sangat susah, dia kemudian minder karena nilainya selalu jelek dan sering gagal fokus ketika sedang belajar. Singkat cerita, Guan Qicheng pun memutuskan untuk membeli obat pintar ke apotek tanpa resep dokter, berharap obat ini sangat membantunya. Kemudian dia belajar terus-menerus dan selalu menelan obat ini. Tetapi ketika ada simulasi ujian, teman-temannya membuka hasil ujian mereka. Hanya Qicheng yang dapat nilai paling rendah. Dia pun menutup-nutupi hasil ujiannya. Mengetahui ada masalah belajar muridnya, Guru Chen pun akan membantunya untuk belajar. Pada esok harinya, ketika berangkat sekolah, Qicheng pura-pura tidak enak badan dan izin kepada adiknya, Xixian. Tetapi Qicheng sangat depresi dan dia mencoba bunuh diri karena tekanan belajar dan tuntutan nilai masuk universitas yang terlalu tinggi. Qicheng lalu loncat dari apartemennya dengan meninggalkan sepucuk surat yang bertuliskan, "Maaf, aku sudah berusaha." Terjatuhlah Qicheng dari apartemennya ke bawah. Dan untungnya dia masih bisa dilarikan ke rumah sakit sehingga nyawanya masih bisa tertolong walaupun keadaannya kritis.
Diketahui di rumah sakit bahwa Ki Cheng meminum banyak Ritalin alias obat pintar dan belum sadarkan diri sampai sekarang. Kasus bunuh diri menjadi masalah yang serius bagi sekolah Takji, membuat Kepala Dinas Pendidikan pun turut diwawancari oleh media. Guru Chen pun dipanggil oleh Dewan Sekolah untuk diuji apakah masih layak atau tidak menjadi seorang guru. Sadar dirinya diserbu banyak pertanyaan, Mamang Ip Man ini dengan kalemnya dia menjawab dan mengungkap fakta bahwa kasus bunuh diri yang meningkat di Hong Kong setiap tahunnya dan bukan kali ini saja. Guru Chen pun malah balik nanya bagaimana cara agar kasus ini tidak terulang lagi. Adegan mengharukan pun terlihat ketika Guru Chen meninggalkan sekolah. Tahu akan hal itu, para siswa keluar kelas dan berusaha menghentikannya. Di depan kelas sambil tersenyum, Guru Chen pun berpesan kepada muridnya, "Ingatlah, you can do it." Itulah pesan Mamang Ip Man nih. Dia pergi dengan motornya, lalu anak-anak berlari sambil menangis mengejar Guru Chen. Sosok Guru Chen sudah klop banget di hati muridnya. Andai semua guru kayak gitu, pengenlah belajar Tai Chi aing mah. Kemudian Guru Liang tahu gebetannya pun pergi, dia berusaha nenangin para muridnya. Dia bilang ke muridnya, jika kalian ingin publik tahu Guru Chen adalah guru yang baik, maka kalian harus lulus ujian DSE terlebih dahulu. Ujian DSE itu adalah ujian saringan masuk PTN di Hong Kong. Itulah yang diucapkan Guru Liang. Scene berpindah ketika ada rapat orang tua siswa. Sekolah berharap para orang tua masih percaya pada pihak sekolah, tapi mereka malah protes dan mengancam akan pergi dari aula. Tetapi kepala sekolah mengunci aula dan berdiri di depan pintu dan bertanggung jawab kepada semua siswa dan orang tuanya. Beliau mempertaruhkan jabatannya sebagai kepala sekolah. Akhirnya para orang tua pun bisa mendengarkan kepala sekolah berbicara. Siswa yang akan ikut ujian DSE pun belajar dengan sungguh-sungguh. Ken Luo yang sudah merencanakan akan menggusur sekolah Takji melancarkan niat jahatnya dengan mengirim spam WA seolah Guru Chen menyuruh mereka datang ke sekolah sebelum ujian. Sontak ketika tiba pada hari ujian, murid kelas F6B berkumpul di sekolah dan menunggu Guru Chen. Tetapi yang datang malah Ken Luo dan anak-anak buahnya. Para siswa pun langsung dikurung di kantin dan HP mereka disita. Sebelum berangkat ke luar negeri, Guru Chen mendapat kabar WA dari Ken Luo. Ketika datang ke sekolah, dia sudah dikepung oleh anak buah Ken Luo. Ini nih, adegan gelut terakhirnya bakal seru kayaknya, karena Guru Chen sendirian dengan tangan kosong. Sekali lagi tepuk tangan lah buat Mamang Ip Man ini. Para berandalan pun tumbang oleh Guru Chen dan para murid berhasil dibebaskan untuk datang ke tempat ujian. Adegan perkelahian ini pun berlanjut ketika Guru Chen mengejar Ken Luo di lantai 2. Tinjunya pun menghantam wajah Luo. Lalu Ken Luo mengingatkan Chen ketika dia sekolah dulu yang tangannya dibuat patah oleh Chen. Ternyata hidung patung kepala pang yang patah itu karena ditendang oleh Chen yang berkelahi dengan Luo, sehingga patung itu terjatuh dan mematahkan tangan Luo yang tidak bisa bermain piano lagi. Luo yang seorang anak mafia dikubur impiannya untuk menjadi pianis dan malah dipaksa untuk berlatih tinju oleh ayahnya. Ken Luo semakin membabi buta dan terus mengejar Chen yang dengan kungfunya berhasil menghentikan Luo. Saat Luo mengeluarkan pisau dan mencoba untuk menusuk Chen, tapi Chen bisa membalikkan dan memegang pisau itu lalu ditusuklah pisau itu ke paha KFC. Paha Chen maksudnya, bukan paha KFC, karena dia tidak ingin membunuh Ken Luo pada saat itu. Usailah sudah pertarungan reuni itu, dan mereka sama-sama menyadari penyesalan mereka di masa lalu. Lalu para siswa pun kemudian datang untuk mengikuti ujian DSE tepat waktu. Dan scene ending pun diperlihatkan Luo mencoba bermain piano kembali. Wei Chong yang dapat bantuan rumah subsidi. Kemudian Xiang Jupa yang akan rekaman lagu. Wang yang ketika makan dikasih kejutan oleh ayahnya untuk membuat SIM. Dan keluarga Guan yang tampak akur karena Ki Cheng sudah sembuh. Dia bermaksud akan mengikuti ujian DSE tahun depan. Kepala dinas pun setuju untuk memberikan bantuan kepada sekolah Takji dan ditambah 20% berikut fasilitas untuk sekolah yang juga direnovasi. Guru Chen pun kemudian memasang hidung patung kepala Fang kembali utuh. Kemudian adegan pun dilanjutkan ketika Guru Chen masuk kelas. Hal yang sama pun terulang kembali di adegan awal yang mana dia akan merubah karakter anak didiknya. Dan akhirnya film pun tamat. Semoga kalian tetap terhibur dan bisa mengambil inspirasi dari film ini.
Jangan lupa tulis kritik dan komentar kalian untuk kemajuan konten kami. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.